Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Sebelum kita mendengar embun pagi saat ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada para pendengar Radio Petra dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini kita memasuki hari pertama di tahun 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Embun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema embun pagi saat ini mengasihi yang hina, berdasar dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akan saya hantarkan. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Beberapa jam yang lalu kami Engkau perkenankan untuk memasuki tahun baru 2025. Sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2024, tangan kasih setia Tuhan selalu menyertai dan menopang kami. Kami dikaruniai berbagai berkat dari Bapa atas kehidupan kami. Demikian juga kami mengakui bahwa di sepanjang tahun 2024, tentu ada banyak hal yang kami lakukan melukai dan mendukakan hati Bapa. Oleh karena itu, ampunkan ya Bapa, agar ketika kami memasuki tahun 2025 ini, kami memiliki semangat, demikian juga pengharapan bahwa hidup kami akan semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Demikian juga kami hendak merenungkannya. Berkatilah setiap kami para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, supaya kami dapat membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kami berikutnya. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, Engkau sendiri yang akan memberkatinya sehingga apa yang nanti akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami memohon di dalam kemurahan Bapa melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-45 di bawah perikop penghakiman terakhir. Demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari,
Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari mereka yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menolong orang yang sepadan dengan kita itu sesuatu yang biasa, sebab mereka juga akan membalas kebaikan itu kepada kita. Apalagi kalau kemudian kita menolong orang kaya, itu enak, karena mereka juga akan membalas akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, menolong orang yang paling hina itu adalah sikap perbuatan yang baik, yang mulia. Sebab mereka kesulitan untuk membalas budi baik kita. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui Embun Pagi saat ini, kita diberitahukan bahwa ternyata di akhir zaman itu akan ada pemisahan. Dan tentunya ini mengejutkan bagi semua pihak, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Gaya khas sastra apokaliptik memang demikian. Pengenalan utuh akan anak manusia itu
baru akan terjadi pada akhir zaman, di mana dia bersembunyi selama ini ternyata dapat kita lihat, dapat kita jumpai dalam berbagai kesederhanaan dan juga kelemahan. Oleh karena itu memang yang terjadi banyak orang yang tidak melihatnya, sebab dia itu lebih sering dikaitkan dengan semua yang serba maha besar, maha mulia, maha kuasa, dan juga lain sebagainya. Saudara, pandangan kita akan Kristus dengan ini semakin diperkaya. Kristus Sang Raja Mulia baru akan kita temui pada saatnya nanti di akhir zaman, saat ketika ia tampil menjadi hakim. Untuk sekarang ini kita dapat menjumpai bahwa dalam diri orang-orang yang kecil, yang sederhana, yakni mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, yang ada dalam penjara, dan lain sebagainya. Dan hal ini juga dapat kita temui dalam perkataan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bahwa kasih itu tidak pernah anonim. Ia selalu punya nama meskipun tidak tampak. Kasih itu selalu berarti berpartisipasi dalam kasih Kristus. Entah itu kita sadari atau entah tidak, entah diakui atau entah tidak, di mana saja kasih itu kita lakukan dan kita jalankan, disitulah kasih itu akan selalu terwujud. Dan memang tidak peduli bendera agama si pelaku, kasih Kristus itu dapat terwujud melalui batas-batas agama, batas-batas suku, demikian juga batas-batas bahasa. Apa makna inspirasi dari melakukan segala sesuatu bagi mereka yang hina? Yang pertama, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina sekalipun, ternyata itu kita lakukan bagi Tuhan. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Bahasa hariannya, tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan yang sia-sia. Kedua, inspirasi perbuatan kasih itu atau perbuatan baik itu sederhana saja kok. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, berbagi atau memberi makan, memberi minuman, memberi pakaian, menyapa saudara-saudara dalam berbagai visitasi atau kunjungan yang kita lakukan. Demikian juga kita memiliki sikap ramah kepada sesama, dan itu adalah sikap perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketiga, kalau demikian semoga kita ini juga akan terdorong memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan kepada sesama, tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama kepada mereka yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan bagi mereka memang tertuju bagi Tuhan. Karena itu kita juga harus melakukan kebaikan dengan ketulusan hati kita kepada semua orang tanpa pilih-pilih, tanpa pilih bulu dalam kehidupan kita, supaya kemudian maksud dan kehendak Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Allah memang menghendaki kepada kita untuk dapat mewujud nyatakan kasih
yang tidak kemudian mementingkan diri sendiri atau egois. Sebab ketika kemudian kita melihat bagi orang-orang yang hina, yang tidak diinginkan, mungkin dalam pemahaman orang Jawa itu dikatakan sebagai orang yang pidak pejaraan gitu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, itu mereka mesti harus kita lakukan, dan sangat mungkin bahwa melalui orang-orang yang demikian ini Kristus itu menyamar di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki di hari pertama tahun 2025. Tentunya saya dan saudara-saudara memiliki semangat untuk memperhatikan dan menolong bagi mereka yang membutuhkan. Kita berempati supaya kemudian kasih Allah itu sungguh terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan ini dengan baik. Berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Mari kita tunjukkan kebaikan wajah, senyuman dan kehangatan. Demikian juga salam kita. Berikan sukacita kepada mereka. Pancarkan kasih yang nyata sebagai bukti bahwa Kristus itu berada di dalam hati kita. Semangat menjalani perjalanan hidup kita di tahun 2025 ini, dan biarlah tangan kasih setia Tuhan akan selalu menuntun perjalanan kita sekalian. Amin. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi yang sudah kita dengarkan. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan melalui embun pagi yang selalu menyegarkan dan memberikan pengharapan atas kehidupan kami. Firman-Mu sebening embun pagi, dan biarlah dengan demikian kami dapat menghayati akan kejernihan, demikian juga kuasa firman-Mu atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kami memasuki tahun 2025 ini, kami memiliki pengharapan bahwa kami akan memiliki hidup semakin baik untuk memperhatikan, menolong saudara-saudara kami yang hina, yang membutuhkan. Sebab ketika kami memperhatikan, menolong, membantu mereka, kami dapat mengerti bahwa sangat mungkin bahwa Kristus itu hadir di dalam kehidupan mereka itu. Bapa di surga, berkatilah para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada. Demikian juga untuk Radio Petra yang selalu menjadi tempat berbagi bagi kami semua, mendengar pujian, untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga kami boleh mendapatkan informasi-informasi yang terbaik, yang positif melalui Radio Petra. Berkatilah untuk pimpinan Radio Petra beserta dengan stafnya. Melalui Radio Petra ini nama Tuhan akan dimuliakan. Kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami di saat ini. Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan bila mana ketika kami mendengarkan firman-Mu ada banyak kesalahan dan dosa, ampunkan kami ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu pada hari ini dengan sukacita yang kami imani di dalam kasih kemurahan Kristus. Amin. Demikian sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Rabu 1 Januari 2025. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu memberikan hikmat, kekuatan bagi kita untuk dapat melalui hari-hari kita dengan baik. Saya Pendeta Agung Putiata, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat
sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.